Jadi apa game teori dari Bitcoin? Banyak sekali orang menyampaikan Bitcoin itu adalah masa depan, Bitcoin itu adalah suatu teknologi terdesentralisasi, suatu teknologi belum ada sebelumnya. Sebenarnya itu betul, tapi orang banyak tidak tahu Bitcoin itu adalah suatu sistem penentangan sistem moneter. Jadi sistem moneter ini ditentang oleh Bitcoin. Terjadinya penentangan ini, tidak adanya kepercayaan terhadap bank sentral, tidak adanya kepercayaan terhadap sistem moneter, itulah menimbulkan sekelompok orang atau seseorang menciptakan yang namanya Bitcoin. Disitulah penentangan dimulai. Jadi di tahun 2008 adanya white paper Satoshi Nakamoto, dan di tahun 2008 itu juga terjadi yang namanya subprime mortgage, krisis keuangan di Amerika Serikat, yaitu adalah sistem KPR. Suatu teknologi atau suatu inovasi tidak ada yang namanya alasannya itu ada karena tidak ada sebabnya. Bitcoin ada sebabnya. Sebabnya adalah sistem moneter yang buruk, sistem moneter yang mengandalkan hutang. Jadi tidak adanya kepercayaan terhadap orang-orang tertentu membuat sistem baru itu dibuat. Jadi Bitcoin ini sebenarnya adalah penentangan terhadap sistem moneter. Bagaimana mereka menciptakan suatu sistem yang kompleks, terdesentralisasi, bisa kita pegang sendiri tanpa ada pihak ketiga. Nah, itu adalah penentangan terhadap sistem sebelumnya. Sistem sebelumnya itu kita tidak bisa memegang uang kita sendiri. Itu ada pihak ketiganya. Uang itu dicetak. Itu adalah sistem moneter. Sistem yang selanjutnya ini, sistem yang namanya itu adalah kepercayaan kita sendiri, kita yang memegang sendiri. Jadi suatu inovasi itu tidak mungkin ada. Itu pasti ada alasannya. Kenapa inovasi ini ada? Kenapa teknologi itu ada? Nah, ini orang yang tidak mengerti. Bitcoin itu ada karena adanya sistem yang buruk, sistem keuangan yang buruk. Adanya Bitcoin ini mengubah semuanya menjadi yang lebih bagus lagi. Menjadi yang namanya kepercayaan terhadap diri sendiri, terhadap sistem, bukan terhadap centralized, tapi kita percaya terhadap yang namanya mayoritas, karena mayoritas itu memegang asetnya masing-masing. Jadi kita percaya terhadap diri kita sendiri dan kita percaya terhadap sistemnya, sistem yang decentralized. Yang kedua adalah siapa cepat dia untung. Jadi game teori dari Bitcoin itu adalah siapa cepat dia untung. Kenapa seperti itu? Orang yang memiliki Bitcoin di tahun 2009, 2010, 2011 itu ibarat dia tutup mata, bangun lagi 5 tahun ke depan dia akan untung. Dia tidak akan miskin karena dia sudah duluan. Game teori dari aset, ketika kita membeli duluan, kita tidur selama 5 tahun, 10 tahun, itu kita bangun, kita akan untung. Tapi misalkan orang yang telat, itu akan menjadi yang namanya liquidity-nya. Tapi apakah sistemnya itu Ponzi? Itu tidak Ponzi, tapi orang yang beli duluan itu akan diuntungkan. Contoh, negara El Salvador itu membeli Bitcoin duluan. Satu-satunya negara yang membeli Bitcoin duluan itu adalah El Salvador. El Salvador membeli duluan. Misalkan negara lain yang terlambat nanti yang beli Bitcoin, itu akan ketinggalan. Karena apa? Yang pertama itu akan mendapatkan hasilnya. Jadi Bitcoin itu secara game teori, misalkan kita duluan memegang, kita akan untung. Orang yang beli terlambat, dia akan ketinggalan. Yang ketiga adalah kenapa Bitcoin itu 21 juta. Ini banyak sekali orang yang tidak bisa menyampaikan karena itu sistemnya, karena itu algoritmanya. Sebenarnya itu ada hitungannya. Jadi Bitcoin itu halving 4 tahun sekali atau 210.000 blok. Jadi reward yang dihasilkan pertama kali halving itu 50 Bitcoin. Jadi 50 Bitcoin itu dipotong setengah, habis itu dipotong lagi setengah, halving berikutnya, halving seterusnya itu dipotong setengah. Nah, kalau itu dihitung 210.000 blok dari awal dia halving 50, dia potong 25 sampai ke 0. Jadi 0 itu 0,00000 nya 9 kali, itu menghasilkan 29,99999. Nah, itu kalau di matematika kan itu 21 juta kalau hitungan matematika. Nah, disitulah 21 juta tercetak. Yang terakhir adalah kesadaran angka. Jadi kesadaran angka itu apa? Misalkan kalian tahu Bitcoin itu di harga 10.000, kalian itu tidak akan beli Bitcoin di 10.000, tapi kalian akan membeli Bitcoin itu di harga mungkin 11.000, 12.000, 15.000.
untuk kalian mempunyai conviction. Ketika orang pertama kali mendengar Bitcoin, dia melihat dulu harganya, dia melihat dulu barangnya seperti apa. Ketika mereka melihat harganya, contoh harganya misalkan di 30.000, mereka tidak akan membeli di 30.000, tetapi mereka akan membeli ketika angka itu aktif di otak mereka. Misalkan angka mereka melihat itu di 30.000, mereka akan membeli di 40.000. Nah, itu adalah angka psikologi aktif. Ketika aku melihat Bitcoin waktu itu di 23.000, apakah aku membeli Bitcoin di 23.000? Jawabannya tidak. Aku membeli Bitcoin itu di 28.000. Jadi otak aktif itu ketika 28.000 angkanya. Ini orang berbeda-beda. Ketika orang dulu itu membeli di $1.000, $2.000, jadi mereka itu aktifnya di angka segitu. Nah, misalkan ada orang beli Bitcoin di 100.000, nanti 200.000, berarti mereka itu melihatnya mungkin di 90.000, mungkin di 150.000, makanya mereka membelinya jauh lebih tinggi. Jadi angka itu ya aktif karena kita adanya conviction, itu yang dinamakan game angka ya. Ketika angka itu naik, itu ada rangsangan di otak untuk membeli. Jadi misalkan Bitcoin sekarang di angka di 80.000, itu orang melihat di 80.000 itu tidak akan membeli. Tapi Bitcoin misalkan naik ke 100.000, ke 150.000, itu akan ada yang membeli karena otaknya aktif. Otak angkanya itu aktif. Jadi angka dari Bitcoin itu mengaktifkan kita terhadap conviction. Jadi semakin tinggi Bitcoin itu, semakin banyak orang beli. Jadi Bitcoin itu memainkan psikologi angka di otak ya. Misalkan kita melihat pertama kali Bitcoin di 100.000, mungkin kita tidak beli, tapi ketika angkanya 150.000, otak kita, psikologi angkanya itu akan membeli karena itu naik angkanya, bukan turun.